Indonesia di seluruh pelosok negeri ini akan tiba jelang timnas melawan Tiongkok. Ini akan seru, akan menegangkan. Kita akan bahas bagaimana kedua pelatih akan adu strategi bersama dengan analis sepak bola Gita Suwondo dan juga Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Selamat malam Bung Gita. Malam, Selamat malam. Deg-degan saya ini sebenarnya dari kemarin. Kalau tadi vibes-nya, back sound-nya menegangkan, memang masih menegangkan itu ya. Nah, Bung Gita tadi war dari kedua coach dari Tiongkok, Branko Ivankovic bilang bahwa kita semua 10 pemain akan naik turun. Di 10 striker, 10 pemain bertahan akan terus naik turun. Dilawan sama Coach Patrick. Ini kandang kita, Bung, katanya. Ini kandang kita, hati-hati Tiongkok. Anda melihat kedua war dari coach ini menandakan bahwa mereka keduanya akan bermain menyerang atau bagaimana? Saya sih menganggapnya bahwa mereka war karena apa ya? Mereka desperate untuk mendapatkan 3 poin. Dua-duanya tegang. Karena terutama kalau kita bicara China ya. Mereka praktis benar-benar harus 3 poin. Karena kalau mereka hanya mendapatkan 1 poin, praktis mereka tersingkir. Karena mereka akan ada poin 10 kalaupun mereka menang di pertandingan terakhir. Itu tidak akan mudah untuk bersaing memperebutkan tempat ketiga dan keempat. Tapi kalau Patrick Kluivert sih saya lebih menilainya adalah dia berhati-hati dalam bicaranya. Bahwa dia pernah berantakan pada saat melawan Australia. Dia memperbaikinya melawan Bahrain. Dan dia pasti akan berusaha untuk mengulang apa yang sudah dia lakukan pada saat berhadapan dengan Bahrain. Itu kan kita main hati-hati, kita menunggu di belakang. Dan kalau Ivankovic tadi bilang bahwa akan bermain dengan 10 penyerang, 10 ke belakang, itu sih saya rasa hanya war bahwa dia memiliki pemain yang punya dengan segala macam kemampuannya. Tapi itu sebenarnya tidak terlihat dalam 8 pertandingan China. Mereka lebih defend to counter jadi. Ya ini karena laga hidup mati, war menjadi satu elemen penting seperti itu. Dan ngomongnya bercanda kan kalau bercanda. Nah, kalau melihat strategi yang akan diterapkan kedua pelatih gitu kira-kira. Kalau dari Patrick Kluivert kemarin kita sempat ngintip-ngintip ada beberapa latihan set piece kan? Iya, betul. Ada juga beberapa skema menambal bolongnya lini pertahanan yang yang di cover oleh pemain-pemain tengah gitu. Kalau melihat strategi seperti itu, mungkinkah kita akan bermain seimbang antara menyerang dan bertahan atau justru akan full menyerang? Nggak akan sebertahan pada saat berhadapan dengan Bahrain. Tidak akan sebertahan pada saat kita berhadapan dengan Australia dan Arab Saudi pada saat kita clean sheet 3-3 pertandingan itu di GBK ya. Tapi juga kita tidak akan total pada saat 34 menit pertama kita berhadapan dengan Jepang. Yang kemudian di counter oleh Jepang. Tidak akan setotal menyerang pada saat kita berhadapan dengan Australia. Jadi saya pikir dia akan melakukan balance. Kemudian dia kan seperti sudah menemukan 3 center back yang biasa dia mainkan. Kalau kita lihat melawan Bahrain kan jelas ada di sana Rizky Ridho, kemudian Jay Ises, ada Justin Hubner. Dan bersama 3 pemain ini selama bermain 3 kali di GBK kan kita selalu clean sheet. 2 kali menang melawan Arab Saudi dan Bahrain, 1 kali imbang melawan Australia. Jadi saya pikir akan seperti itu. Terlepas bahwa ada Miss Hilgers juga, tapi kan kalau kita lihat data dan fakta bahwa 3 pemain ini luar biasa. Ditambah ada Joey Pelopesi kan yang membuktikan bahwa dia bisa menjadi pelapis gelandang bertahan yang cepat mundur ke belakang pada saat dibutuhkan. Saya ke Bung Indro kalau gitu. Ini yang tadi saya bilang, elemen penting untuk war salah satunya dari Bung Indro juga nih. Memberikan pengaruh yang sangat-sangat magis di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok dari para supporter. Sudah menyiapkan koreo khusus besok? Iya, kalau dari teman-teman ada La Grande, ada Ultra, saya pikir mereka sudah menyiapkan itu ya. Dan kita tahu bahwa ini sebenarnya kita beruntung bahwa pertandingan lawan China ini berlangsung di GBK. Dan ini akan memberi motivasi lebih pada pemain kita. Dan ini kan sebenarnya China yang harus menang ya. Dan mereka akan bermain terbuka otomatis. Otomatis bermain terbuka dan ini sebenarnya keuntungan buat kita. Bagaimana Patrick Kluivert menciptakan peluang-peluang itu bisa menjadi gol. Karena kelemahan dari timnas kita sendiri ini kan kurangnya pencetak gol ya. Dobrak di depan ya. Iya. Nah, mumpung ada misalnya orang-orang seperti Lily Pali yang kemarin waktu TC bermain bagus gitu ya. Ini mudah-mudahan dia bisa mematahkan peristiwa itu seperti itu gitu ya. Bisa mencetak gol dan akhirnya bisa menangkan pertandingan ini. Ya, dan 2 catatannya juga 2 pemain yang impresif di Liga 1. Sempat dipanggil lah. Mudah-mudahan nanti ditetapkan sebagai pemain yang masuk ke dalam skuad. Ada Beckham Putra dan Egy Maulana Fikri. Ini saya berharap 2 pemain ini justru bisa ikut dalam skuad ya. Nah, saya akan bacakan dulu Bapak-bapak sebentar. Ada
polling ataupun Kompas TV ini mengajak pendukung timnas untuk menebak skor pertandingan antara Indonesia melawan Tiongkok yang akan berlangsung Kamis malam. Hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi, sudah ada 200 komentar yang disukai oleh 500 netizen. Semuanya menjagokan Indonesia tentu saja menang dalam pertandingan nanti. Bismillah, doa kami untuk timnas semoga dapat mengalahkan Tiongkok atau China dengan skor 2-1 katanya. Tulis akun atas nama Dani Sumardani. Sementara netizen Ortimus Mira menulis Indonesia Cina 2-0. Ayo Garuda Indonesia tunjukkan kamu bisa katanya. Timnas Garuda Indonesia 2-0, timnas Cina maksudnya ini menang 2-0 ya. Lalu 3-1 untuk Indonesia menang katanya. Tulis Nans_56 56. Anda juga bisa ikut menebak skor Indonesia melawan Tiongkok dengan memberi komentar di akun Instagram Kompas TV ya saudara. Jadi ini juga bagian dari Cywar. Kita Indonesia itu kan terkenal dengan netizen bolanya yang luar biasa, masif gitu ya. Mudah-mudahan ini tergaungkan sampai terdengar sama pemain ofisial di Tiongkok sana sehingga ya sedikit mentalnya geter lah. Harusnya geter sih ya. Nah kalau kemarin saya melihat ini kita bukan memaksud untuk mengkomparasi tapi final UEFA Champions League kemarin antara Paris Saint-Germain dengan Internazionale Milan. Begitu masifnya para supporter Paris Saint-Germain sehingga Inter juga akhirnya kebobolan 5-0. Apa yang bisa dicontoh dari seorang atau sekelompok supporter seperti kelompok supporter di Paris Saint-Germain? Dia kalau misalnya kalau dia dari supporter kita, kita dikenal bahwa salah satu supporter yang begitu ini ya. Bahkan pertandingan U16 saja udah bisa rame di Indonesia gitu. Ini yang perbedaan fanatisme supporter kita. Ini tentunya akan membantu timnas. Asal jangan malah dukungan tersebut malah menjadi beban bagi pemain-pemain timnas. Pemain timnas kita harus bermain lepas, menunjukkan permainan terbaik mereka di lapangan dengan dukungan supporter. Masif, ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ada sejumlah pemain dari China yang seperti Wu Lei dan juga beberapa pemain lainnya yang kemarin 5 bulan mereka nggak bisa bermain karena cedera. Nah mereka besok bisa main. Nah ini yang perlu diperhatikan juga bahayanya pemain-pemain yang sembuh dari cedera itu dari pemain Cina. Kalau gitu saya ke Bung Gita, masifnya dukungan dari para supporter baik online ataupun offline gitu ya di dunia maya maupun besok yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno seperti yang disinggung oleh Bu Indro tadi, apakah bisa jadi justru penyuntik semangat apa jangan-jangan nanti malah grogi sendiri nih kalau lihat dari pemilihan pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, mereka sudah punya pemain-pemain yang bermental baja atau belum? Saya pikir dalam 4 pertandingan yang sudah kita mainkan di GBK, 1 diantaranya dipegang oleh Patrick Kluivert ya. Kita membuktikan bahwa dukungan penonton itu merupakan senjata bagi kita ya. Kita menang lawan Arab Saudi, kita menang lawan Bahrain dipegang oleh Patrick Kluivert. Kita bisa menahani Bang Australia. Oke, kita kalah dari Jepang, tapi 34 menitan sebenarnya kita sangat mengimbangi permainan Jepang. Kita gagal memanfaatkan 2 peluang di awal. Ini yang harus kita benar-benar klinis di depan di momen-momen yang sangat dibutuhkan. Itu yang harus kita lakukan. Saya pikir dukungan penonton adalah salah satu hal yang paling paling merupakan senjata. Saya yakin tidak akan membuat para pemain jatuh mental, tapi justru akan membangkitkan keinginan mereka untuk menang. Menang, belum berarti lolos menang, tapi yang jelas akan menang gitu. Kalau bicara adu taktik ya itu tadi, mengordinasikan supporter dan bahkan Coach Patrick sendiri sudah sebenarnya lebih sering intensif berkomunikasi dengan supporter meskipun lewat akun media sosial gitu ya. Ini juga direspon dengan sangat positif. Nah, bicara tadi dari sisi supporter, kalau ada taktik di lapangan hijau, tentu saja kita masih berkutat dengan teka-teki siapa pengganti Marcelino. Ini yang jadi pertanyaan banyak pecinta bola juga. Saya tanyakan ke Bung Gita nih, lagi-lagi kalau kemarin kan masih training camp, kan sudah mulai kelihatan hasil training campnya. Kira-kira siapa yang cocok? Marcelino itu kan kreatif, jelas. Stylish. Terus punya kecepatan juga, walaupun penyelesaian kadang-kadang masih tanda tanya. Untuk itu pasti ada Egy di sana. Egy kan sepanjang musim juga bagus. Betul. Vano dengan pengalamannya. Dan kemarin dicoba tim A lawan tim B kan Vano bikin hat-trick. Jadi saya pikir untuk hal itu mungkin antara Egy dan Vano. Tapi kan Vano bisa dipasang di kiri juga. Kiri kita kan tidak ada Ragnar. Ini yang juga merupakan missing link kita, nggak ada Ragnar. Ada Dean James, tapi
Dean James kan lebih ke posisinya back kiri. Ya. Vano lebih kreatif di sana. Dua pemain sayap kanan dan sayap kiri kreatif ini pasti akan menunjang. Juga ada Yakob Sayuri. Tapi saya lebih berpikir bahwa awalnya saya berpikir Yakob Sayuri karena punya kecepatan. Tapi saya pikir Egy akan di kanan, Lily Pali di kiri. Wah, ini walaupun Lily Pali konfigurasi sepanjang musim ini tidak menunjukkan performa seperti musim lalu ya, yang luar biasa bersama Borneo. Tapi dia membuktikan di TC di Bali dia sangat baik. Oke, nah tapi ada pertanyaan kemudian selanjutnya. Tom Haye kalau Bung Gita bilang kemarin pemain 70 menit. Iya betul. Kalau Lily Pali gimana, mampu nggak atau 70 menit juga jangan-jangan? Dia nggak pernah terkenal 70 menit ya, artinya dia secara fisik bisa bermain selama 90 menit. Saya juga bingung kenapa Tom Haye itu benar-benar 70 menit ya, tapi kan ada Ivar Jenner buat. Ya, kalau ada pelapis begitu. Ada pelapis. Tom Haye juga saya pikir juga akan bisa bertahan selama 90 menit ya jika dibutuhkan. Tidak akan seperti Tom Haye lah ya. Ya. Berarti Lily Pali akan lebih performa fisiknya akan lebih baik lah. Ya, akan lebih baik walaupun dia juga tidak reguler bermain untuk Borneo seperti halnya musim lalu. Tapi seharusnya kalau permainan kolektif kan tidak mengandalkan fisik ya? Ya, harusnya seperti itu. Harusnya begitu. Dan Tom Haye kan juga pada saat lawan Bahrain terbukti bahwa sesudah ada Joao Pelopessi yang membantu dia dengan bertahan, dia kan perannya hanya untuk membawa bola ke depan dan itu benar-benar membuat fisiknya pada saat dia keluar itu kan lebih taktikal, bukan karena dia kelelahan saat itu. Belum lagi suntikan dukungan dari supporter, mungkin fisik nggak jadi masalah kalau supporternya terus gitu kan, kasih semangat. Ngomong-ngomong besok ada tifo yang disiapkan nggak? Tifo apa sih? Ada bocoran nggak? Wah, kalau itu kalau dibocorkan tentunya nggak surprise ya. Tapi katanya besar banget ya. Yang pasti ukurannya raksasa dan bisa bikin, kalau kata anak sekarang, jiper. Gitu. Bisa bikin jiper semua supporter. Ada kalimat terakhir untuk menjelang laga besok, Bung Indro silakan. Iya, saya pikir kalimatnya adalah jangan sampai dukungan ini menjadi beban. Ya. Pemain harus bermain lepas, menunjukkan permainan terbaik mereka di antara belakang, tengah maupun depan ya. Dan yang pasti tunjukkan juga bahwa kita bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya. Ini pesan yang sangat baik, mencetak gol sebanyak-banyaknya karena ya itu, kalau mau aman cetak gol sebanyak-banyaknya supaya tidak ada defisit ya. Kita kira-kira begitu ya. Ya, karena kita mengacu ke pertandingan terakhir kita melawan Tiongkok, itu secara permainan kita oke loh. Sangat baik. Lebih baik. Tapi kita hanya bisa cetak 1 gol dari 5 peluang yang kita miliki hanya di 45 menit babak kedua. Ya. Dan kita jangan terpancing sama itu tadi yang dia bilang dia akan menyerang dengan 10 pemain. Ya. Saya nggak percaya. Jangan-jangan kita lengah dengan ucapan itu, malah kita total menyerang lupa bertahan. Karena kan kita sekarang 3 pertandingan terakhir kita dapat 6 poin. Ya. 3 pertandingan terakhir Tiongkok mereka dapat 0 poin, 3 kali kalah. Ini kan persis dengan pertemuan pertama kita. Mereka 3 kali kalah, kita 3 kali draw saat itu. Jangan kepancing. Tapi jangan nggak penteng juga. Iya. Penteng juga. Oke, pembahasannya sangat menarik. Besok ya meskipun deg-degan kita harus hadapi, kita harus mengati terus timnas kita melawan Tiongkok besok, laga hidup mati dan adu taktik yang akan ditunjukkan oleh kedua pelatih maupun itu Saywar ataupun hal-hal yang lain. Tapi yang pasti kita bermain di kandang kita sendiri dengan dukungan penuh supporter timnas Indonesia. Terima kasih Bung Indro, kita udah mampir lagi di studio Kompas TV ngomongin timnas. Besok jangan bosan-bosan ngomongin lagi ya. Siap. Oke. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya masih tentang timnas. Ini laga krusial Indonesia versus Tiongkok ini akan terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Kamis malam.